Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa lagi di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini, biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus 7 ayat 7. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Saudara, orang-orang di Korintus pernah mengirimkan surat kepada Paulus berkaitan dengan sejumlah persoalan. Salah satunya berkaitan dengan hubungan seksual. Sejumlah orang Korintus berpikir bahwa melakukan hubungan seks di luar perkawinan itu bukanlah sebuah masalah. Pasal 7 ini merupakan jawaban langsung terhadap pertanyaan-pertanyaan orang-orang Korintus dalam surat yang mereka pernah kirim itu. Di sini Paulus tampaknya mempertahankan hukum Taurat yang meminta pasangan yang telah menikah untuk tetap saling menjaga kesetiaan, bahwa masing-masing istri dan suami itu tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, atas kehendaknya sendiri. Paulus menjelaskan berbagai pandangan pribadinya mengenai persoalan hubungan suami dan istri, perihal hidup menyendiri atau bersama, soal berpisah, soal bercerai, dan juga menikah dengan yang tidak seiman atau yang tidak percaya Kristus. Saudara, inti dari segala nasihatnya adalah bahwa setiap orang harus tetap berada di dalam iman kepada Kristus. Kepada setiap orang Allah telah memberikan karunia yang sangat khas. Jika kepada seseorang diberikan karunia untuk tidak menikah, baiklah ia tidak menikah. Tetapi jika seseorang tidak dapat menguasai diri, baiklah ia kawin daripada hancur oleh karena hawa nafsu. Dan yang terpenting di atas itu semua, jangan kehidupan iman orang Kristen menjadi rusak karena salah dan akhirnya tidak mampu mengelola karunia yang ada di dalam dirinya, secara khusus soal seks ini. Saudara, kasus yang terjadi pada masa Paulus tentulah tidak seribet atau tidak sekompleks masa kita sekarang ini. Kita tahu ada orang yang ingin menikah, tetapi karena sesuatu hal dia belum juga menemukan pasangannya hingga saat ini. Baik pria dan wanita sulit untuk mencari tambatan hatinya. Ada banyak orang yang ingin menikah, tetapi sampai sekarang hidupnya sendiri atau menjomblo. Ada juga orang yang sudah memutuskan dalam hatinya bahwa ia ingin hidup sendiri atau tidak menikah. Orang-orang yang memilih untuk hidup sendiri ini kerap mendapat tekanan dari orang-orang sekelilingnya yang menuntut kapan menikah. Seolah jika tidak menikah maka hidupnya tidak akan lengkap. Budaya dan nilai-nilai yang berakar dan berkembang hingga saat ini seringkali menekan, mengintimidasi orang-orang yang belum menikah atau yang memutuskan diri untuk tidak menikah. Tapi di sisi lain, saudara, kita menemukan banyak sekali pernikahan yang hancur karena ada istri atau suami yang tidak bisa menjaga kesetiaan terhadap pasangannya. Ini sekaligus juga menunjukkan bahwa ternyata tidak menjamin bahwa pernikahan itu akan membawa kebahagiaan bagi seseorang. Apa yang dipikir sebelumnya bahwa pernikahan akan membuat hidup menjadi lebih lengkap dan bahagia, justru tersebaliknya, saudara. Itu menjadi sebuah bencana bagi masing-masing pasangan suami istri. Banyak pasangan suami istri yang berakhir dengan perceraian. Saudara, apapun karunia yang dikaruniakan kepada kita, semuanya harus dikelola dengan baik. Untuk yang memiliki pasangan dan memutuskan untuk menikah, maka ia harus mengelola pernikahan tersebut dengan baik, saling menjaga kesetiaan, saling menghargai dan saling mengerti, saling mengampuni dan menerima, dan lain-lain. Demikian juga yang memutuskan diri untuk hidup sendiri atau menjomblo, atau mereka yang masih hidup sendiri, hendaknya menjadikan Kristus di atas segalanya. Saudara, karunia yang dianugerahkan kepada setiap kita itu harus dipergunakan dalam rangka menumbuhkan iman kita kepada Kristus. Ini juga memiliki arti bahwa apapun pilihan kita,
menikah atau tidak menikah, kita harus melibatkan Kristus dalam segala sesuatunya. Karena ketika kita berjalan di luar Kristus, maka kita akan mengalami disorientasi. Kita akan kehilangan tujuan. Kita bisa lari dari tujuan yang seharusnya. Orang yang tidak memiliki tujuan, dia akan lelah. Karena hanya berputar-putar, tidak jelas tujuannya kemana. Tidak memiliki gairah dan tidak punya semangat. Tidak ada lagi energi untuk mencintai dan setia kepada pasangan kita. Tetapi ketika kita mengelola karunia dari Tuhan dengan melibatkan Tuhan, maka kita akan dituntun dan dimampukan untuk mengelola karunia tersebut menurut maksud dan tujuan Allah, Sang Pemberi karunia itu. Roh Kudus kiranya memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini untuk kami boleh melibatkan Tuhan dalam setiap pilihan kami, di dalam setiap relasi kami dengan pasangan kami, di dalam setiap kesendirian kami, di atas semua yang kami pilih, di atas semua yang kami jalani. Biarlah itu semua kami pergunakan untuk membangun iman kami di dalam Kristus, bahwa hidup ini adalah sebuah panggilan untuk memenuhi keselamatan yang Kau sudah anugerahkan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.